Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulan mubasysyirin wa munzirin wa da'iyan ilallah biiznih wa sirajan muniran. Amma ba'd. Dewan Hakim yang saya hormati, sahabat dai yang saya cintai, serta seluruh penonton yang menonton video ini. Di antara beribu rantai kata, hanya satu yang bersenja. Tiada tara dan tiada dua, tetap tersanjung kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat berbingkaikan salam, marilah kita haturkan kepada pahlawan reformasi yang hanya memakan nasi, tidak pernah korupsi, apalagi memakai dasi. Beliau tidak pernah berbicara kotor, tidak pernah bergaul dengan koruptor, bahkan tidak pernah naik sepeda motor, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda yang apabila dihiasi bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran yang masih akurat, pikiran yang masih cermat, kulit wajah yang memikat mengkilat walaupun banyak jerawat, akan tetapi tidaklah gawat karena masih banyak obat di apotik-apotik terdekat. Oleh karena itu pantas bila para remaja dan para pemuda merupakan tulang punggung suatu negara. Namun justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan. Tidak banyak pemuda di zaman milenial ini yang sedikit kaya raya, yang serba ada serba punya, istilahnya HP Nokia, laptopnya Toshiba, makannya di Ampera, tapi batinnya tersiksa dikarenakan terjerumus dalam jurang narkoba. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Syekh Mustafa Al-Khalayaini, seorang pujangga Mesir, lewat syair-syairnya yang indah, beliau mengatakan, inna fi yadi subhanu amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan di kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Oleh karena itu pantas bila para remaja dan para pemuda merupakan salah satu tulang punggung suatu negara, karena pemuda dan remaja kita akan menjadi penerus estafet perjuangan terhadap bangsa, negara, dan agama yang kita anut saat ini. Marilah kita mengingat perkataan Profesor Dr. B.J. Habibie pernah mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah iman, lemah fisik, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini melekat pada remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan bangsa. Mengapa Profesor Dr. B.J. Habibie mengkhawatirkan tentang akhlak yang sangat ditakutkan? Karena jelas Rasulullah diutus ke dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu tidak banyak pemuda-pemuda yang kehilangan moral, kehilangan akhlak. Dikarenakan apa? Dikarenakan pemuda-pemuda kita ini lebih gemar kebanyakan meramaikan diskotik daripada masjid. Kebanyakan tontonan dijadi tuntunan. Lebih gemar membaca pesan daripada baca Al-Quran. Karena apa hadirin?
Kita mau percaya ataupun enggak, realita mencatat. Sejalan dengan berkembangnya teknologi yang pesat, degradasi moral meningkat, kemungkaran kian meningkat, dan akhlak pemudanya kian bejat, suka meniru gaya hidup orang barat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Alasan yang mendasari terkait pergeseran nilai dan kemerosotan akhlak pemuda tidak lain dan sudah pasti perubahan gaya hidup yang penuh dengan kegelaporan, fasilitas serba instan, ugal-ugalan, dan hilangnya pendidikan akhlak sebagai panutan. Makanya bagaimana cara kita untuk menjadi pemuda generasi penerus bangsa, menjadi pemuda yang senantiasa menjaga terhadap tanah airnya. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Padahal hadirin, di negeri kita tercinta ini sejarah telah membuktikan. Sejak tahun 1908, masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi, dikumandangkan berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia, Trikoro Darmo, Jung Islaman Tenbun. Bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno menjadi Stuttgiber, bahkan menjadi the founding father, pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Karena pemuda yang saat ini adalah pemimpin yang akan datang. Subhanul yaum rizalul qad. Diong today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Oleh karena itu pantas bila Insinyur Soekarno dulu pernah berkata, Indonesia ini kekayaan alamnya yang sangat melimpah, yang sangat luar biasa. Apa kata Insinyur Soekarno? Jika kita tidak bisa mengelola kekayaan alam Indonesia ini, nanti kita wariskan kepada generasi muda kita. Jangan sampai generasi muda kita ini menjadi ayam yang mati kelaparan di lumbung padi dan menjadi itik yang mati kehausan di dalam sungai. Intinya jangan sampai kita ini diperbudak di kekayaan alam kita ini sendiri. Maka dari itu marilah kita waspada dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi yang ada, karena di zaman milenial ini kebanyakan pemuda yang tidak bisa menyikapi dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi. Karena apa? Semanis-manisnya buah semangka tetaplah hijau warna kulitnya. Secanggih apapun perkembangan yang ada, haruslah kita tetap waspada. Oleh karena itu, pesan saya terakhir mengajak pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Berfikirlah kau di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berfikir di waktu pagi, belajar mumpung masih muda. Bekerjalah di waktu siang, amalkan ilmu itu nanti setelah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua tinggal memetik hasilnya. Dan tidurlah di waktu malam, matilah dengan tenang. Karena jika pagi kau tidak berfikir, maka siang kau tidak akan bisa bekerja. Kalau siang kau tidak bekerja, nanti sore mau makan apa? Jika sore kamu tidak makan, alamat malam gak bisa tidur. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan di dalam hati. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mobili taufik meluncur tak berdaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.